Setelah 5 tahun berada di Pulau Dewa Laut, akhirnya Tangsan beserta rekan-rekannya kembali. Semua rekan-rekannya langsung menuju Akademi Shrek, sedangkan Tangsan dan Xiaowu menuju sumur es dan api Yin Yang, di mana tempat itulah Ayin, ibu Tangsan dan Tang Ho bertempat tinggal. Di tempat ini juga, Tangsan membangkitkan Xiaowu seutuhnya, menggabungkan antara jiwa dan tubuh Xiaowu dengan bantuan kekuatan energi Trisula Dewa Laut, ditambah dengan Tangsan mengorbankan 5 cincin rohnya. Setelah 3 hari Tangsan berkultivasi, akhirnya Xiaowu bisa hidup kembali seutuhnya beserta kesadaran jiwanya total. Ini membuat bahagia Ayin dan Tang Ho sebagai orang tua Tangsan. Xiaowu langsung memeluk Tangsan dalam sekejap seolah tak akan pernah melepaskannya. Xiaowu, akhirnya aku berhak bertanya, maukah kau menikah dengan aku? Setelah kita kembali ke Heaven Dow City dan melaporkan kepada guru, aku akan menikah secara resmi denganmu. Aku pasti akan memberi pernikahan besar agar seluruh dunia tahu bahwa kau adalah istriku. Tapi sebelum kita pergi ke kota Heaven Dow, aku akan membantu ayah dan ibu dulu bahagia seperti kita. Hal pertama adalah membangkitkan ibu dan selanjutnya membantu ayah memulihkan lengan kanan dan kaki kirinya. Melihat keraguan di mata ayah dan ibunya yang begitu besar, Tangsan menjelaskan secara perlahan. Ibu, awalnya aku tidak yakin bisa membangkitkanmu, tapi setelah membangkitkan Xiaowu, aku yakin 80% bisa memulihkan bentuk ibu seperti semula. Ayah, selama bertahun-tahun menemani ibu, ayah pasti makan ramuan obat dari tempat ini dan membuat luka ayah sembuh saat itu juga. Untuk membayar kembali kepada sekte, ayah melepaskan 2 tulang roh dan mengembalikannya secara paksa dan mengurangi kekuatan rohmu. Tapi kenyataannya, ayah masih memiliki roh ke-9 dengan kemampuan tulang kaki kanan yang ditinggalkan ibu. Meskipun itu tidak dapat menghidupkan orang mati, tapi itu sudah cukup untuk menumbuhkan anggota badan yang terputus. Setelah membangkitkan ibu, kita akan kembali ke sekte untuk mengambil 2 tulang roh yang ayah kembalikan. Tang Ho berkata, Tangsan, apa kamu lupa? Aku mengembalikan 2 tulang roh itu untuk menebus dosa-dosaku. Ayah, ada satu hal yang belum aku ceritakan. Saat dalam perjalanan ke sini aku bertemu dengan kakek buyut. Dan setelah menceritakan keadaan sekte, kakek buyut tidak menyalahkan ayah. Bahkan tindakan itu sudah benar. Bahkan kakek buyut memberikan aku token ini, serta otoritas di dalamnya. Aku akan memulai sekarang. Ibu, bukalah pikiran dengan luas dan rasakan energi yang aku kirimkan, dan memadukannya dengan semua energi di sekitarnya. Tangsan lalu merilis kaisar biru peraknya. Cincin ke-7 merah darah melintas. Trisula Dewa Laut menyala. Kekuatan tak terbatas benar-benar menyatu dengan domain kaisar biru perak. Cahaya biru mengalir pada Ayin. Tangsan menarik energi semua rumput biru perak di hutan menjadi energi kaisar biru perak, lalu mentransfer kepada ibunya. Tumbuhan Ayin tumbuh secara bertahap. Dia jelas merasakan kultivasinya tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah cahaya Trisula Dewa Laut, Ayin tumbuh dengan kecepatan sangat menakjubkan. Dalam 10 hari ini, daun-daun dari kaisar biru perak Ayin sekarang berubah menjadi keemasan berbentuk kepompong selebar 10 meter. Cahaya emas berkilau. Xiaowu memberitahu Tang Ho bahwa ini adalah tanda-tanda binatang roh mencapai 100.000 tahun kultivasi. Ketika Ayin melepaskan kepompongnya, itu akan kembali ke level 100.000 tahun. Pada saat yang sama, ia punya kesempatan untuk membuat pilihan menjadi manusia atau tetap menjadi binatang roh. Sambil menunggu ibunya berevolusi, Tangsan dan Xiaowu berburu binatang roh untuk menggantikan 5 cincin roh Tangsan yang hilang. Sedangkan Tang Ho tetap setia menunggu dengan sabar Ayin melepaskan kepompongnya. Dalam 3 hari berburu hewan roh, Tangsan sudah menyerap 7 cincin roh berturut-turut, yaitu Great Demon Spider. Sekarang Tangsan memiliki 12 cincin roh. Dari kaisar biru perak sekarang berwarna hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Sementara roh palu hotiannya berwarna merah, hitam, hitam. Dari jauh Tangsan sudah merasakan kebangkitan ibunya dari rumput biru perak di sekitarnya. Ketika mereka tiba di sumur es dan api Yin Yang, Tangsan melihat ayahnya sedang memperhatikan ibunya. Seolah-olah tidak percaya penantian selama 25 tahun, istri tercintanya akhirnya berdiri di depannya.
Tang Ho tidak bisa lagi menahan perasaannya, lalu memeluk Ayin dan menangis dengan keras. Melihat adegan ini, Xiao Wu juga tidak bisa menahan tangis dan bersembunyi di pelukan Tang San. Tang San juga menangis, tapi ini adalah tangisan bahagia. Seluruh keluarganya akhirnya dipersatukan kembali. Dia sudah menunggu terlalu lama. Dia seperti tidak ada lagi yang harus diperjuangkan. Bahkan kursi Dewa Laut tidak cukup untuk menariknya. 3 hari kemudian, keluarga Tang San akhirnya memutuskan meninggalkan sumur es dan api Yin Yang menuju Clear Sky School. Ada beberapa alasan kenapa Tang San harus kembali ke Clear Sky School atau Sekte Hotian. Pertama, membantu ayahnya yaitu Tang Ho meregenerasi dengan cepat lengan dan kakinya. Kedua, untuk membuktikan 3 syarat yang diajukan oleh tetua Sekte Hotian. Tentunya dia juga ingin melihat bagaimana keadaan Laugo. Setelah 5 tahun ini, apakah Laugo telah berhasil membuat 3 senjata tersembunyi teratas. Ketika keluarga Tang San tiba di gerbang desa, sama seperti dulu, Tang San pertama kali mengunjungi Sekte Hotian. Tatapan tidak ramah dan menghalangi mereka. Silakan pergi, kami tidak menyambut orang luar di sini. Tang San tidak mau ambil pusing, langsung merilis roh palu Hotian dengan cincin roh merah, hitam. Orang yang menghalingnya pun jadi ketakutan. Cepat lapor ke sekte, beritahu mereka bahwa ayah Tang Ho dan anaknya Tang San telah kembali bersama keluarga. Tiba-tiba muncul Tang Yu, orang yang menemani Tang San pertama kali mengunjungi sekte Hotian. Tetapi karena sekte masih disegel dan status Tang Ho masih sensitif, Tang San pergi duluan menuju sekte untuk menjelaskan, sementara ayah dan ibunya serta Xiao Wu menunggu di gerbang sekte. Tidak mau membiarkan ayahnya menunggu lama, Tang San langsung memegang pundak Tang Yu. Hanya dalam satu tarikan nafas, mereka sudah tiba di puncak gunung tempat sekte Hotian berada. Tang San, kamu sekarang lebih menakutkan daripada terakhir kali kamu ke sini. Memasuki sekte Hotian, Tang Yu menyuruh Tang San menunggu. Lalu Tang Yu pergi memberitahu pemimpin sekte. Tak selang beberapa lama, Tang Xiu, ketua sekte Hotian, datang sendiri menghampiri Tang San. "Xiao San, akhirnya kamu kembali." Tang San memberi hormat kepada Tang Xiu dan berkata, "Paman, aku kembali dengan ayahku agar diterima kembali oleh sekte Hotian." "Xiao San, apakah kamu tidak ingat persyaratan yang diajukan para tetua?" "Tentu, Paman. Berkultivasi ke tingkat 80 atau lebih, mendapatkan cincin roh 100.000 tahun, dan membunuh salah satu gelar Little Dulo Spirit Hall." "Paman, ayah masih menunggu di luar gunung. Bisakah Paman mengumpulkan para tetua sekarang?" Meskipun Tang Xiu masih ragu apa yang dikatakan Tang San, tapi dia semangat ketika mendengar adiknya kembali ke sekte Hotian. Maka Tang Xiu pun segera memerintahkan Tang Yu untuk mengumpulkan segera para tetua sekte Hotian dan berkumpul untuk bertemu dengan Tang San. Akankah para tetua sekte Hotian menerima Tang San atau sebaliknya akan mengusir Tang San dan Tang Ho? Kita tunggu video selanjutnya.